Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya, dan tambah cuan, tambah rezekinya. Nah rekan-rekan, dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan pergerakan Pi Network step by step ya, menjelang fase open mainnet. Nah di sini mungkin rekan-rekan semuanya juga merasakan daripada efek global ya, ekonomi sulit, ekonomi lemah, dan daya beli semakin berkurang. Nah itu bisa terlihat di pasar-pasar yang mulai sepi, perdagangan retail yang bisa mengeluh atau bisa dirasakan cukup sepi pada akhir-akhir ini ya. Mungkin rekan-rekan juga bisa merasakannya, keadaan ekonomi global yang sedang sulit. Kemudian di sini pasti rekan-rekan juga sedang mencari peluang-peluang baru untuk mendapatkan cuan atau mendapatkan income dari arah mana saja, terutama dari internet. Karena di sini kita sedang memasuki fase tahap demi tahap, yaitu sekarang sudah muncul tahap internet. Kemudian di sini kita juga bisa memanfaatkan media internet untuk mendapatkan uang atau mendapatkan keuntungan dari internet. Kemudian di sini juga untuk internet sendiri sudah mulai berkembang dari satu tahapan ya, 1.0, 2.0, dan akan menuju ke 3.0 atau era Web3, era blockchain. Nah, di sini adalah semacam puncak teknologi pada saat ini. Dan sekali lagi untuk Pi Network digadang-gadang bisa merevolusi industri blockchain, industri cryptocurrency. Jadi inti daripada kesimpulan untuk rekan-rekan para pioneer atau para pioneer semuanya di seluruh dunia, baik dari kalangan kelas atas, kelas bawah, kelas menengah, bahkan kelas kebulan dan lain-lain, selagi rekan-rekan memiliki satu koin Pi dan ikut mining, rekan-rekan nanti juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan ketika Pi Network benar-benar open mainnet. Nah di sini saya akan kembali mengulas informasi berkaitan dengan Pi Network ya. Di sini dikutip melalui Pi Network Fitgen atau Fitget. Nah di sini ada informasi updating berkaitan dengan kecepatan migrasi yang telah meningkat. Disebutkan bahwa di sini memiliki sekitar 2.500 akun yang dimigrasikan ke mainnet setiap jam. Jika kecepatan bertahan, kami akan memiliki migrasi harian lebih dari 50.000 akun dan 1,5 juta akun dibuat setiap bulan. Kemudian pada 2024 Pi akan mencapai lebih dari 15 juta jika kecepatannya stabil seperti berikut ini ya. Intinya di sini adalah menyebutkan pencapaian daripada akun-akun yang sudah lolos dan sudah dimigrasikan ke saldo mainnet. Di sini setiap jam ada 2.500 akun. Kemudian untuk setiap bulannya ya rekan-rekan. Nah di sini kita juga bisa memprediksi setiap bulan itu akan ada sekitar 1,5 juta akun yang lolos ke saldo mainnet dan lolos KYC tentunya. Kemudian di sini juga ditaksir pada hari Pi Day pada tahun 2024 ya mendatang, di sini sudah mencapai 15 juta manusia yang sudah memiliki saldo mainnet. Kemudian saldo-saldo di mainnet inilah yang nantinya yang bisa rekan-rekan nikmati untuk daripada rekan-rekan belanjakan ya, untuk membeli beras atau untuk membeli kebutuhan yang lain-lain menggunakan koin Pi melalui ekosistem yang telah disediakan oleh Pi Network. Nah kemudian di sini saya juga sempat membuat Twitter ya rekan-rekan. Nah di sini saya sempat membuat Twitter. Kemudian di sini saya juga sempat meretweet daripada postingan-postingan yang saya rasa cukup mantap dan cukup menarik, terutama yang berkaitan dengan proyek Pi Network. Di antaranya di sini saya juga sempat meretweet postingan dari 2Pi di sini dari Indonesia, Pi Network Respect Certification. Nah jadi di sini beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas bahwa jaringan Pi telah menerima sertifikat keamanan dan perlindungan data di wilayah Inggris dan wilayah Eropa ya. Ini sangat mantap sekali. Nah kemudian di sini juga banyak sekali informasi yang saya retweet. Berikutnya ada daripada Doris Yin 15 jam yang lalu. Nah kita bisa melihat informasi sedikit daripada Doris Yin ya. Ini adalah informasi step by step yang paling update. Saya mencoba untuk merangkumkan untuk para pionir semuanya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Selamat kepada komunitas jaringan Pi Burkina Faso. Ini adalah kedua kalinya mereka disiarkan di TV. Kerja yang bagus, Tuan Merkel Dango. Dan terima kasih kepada semua pionir dan pedagang Burkina Faso yang berdedikasi pada sistem ramah lingkungan bersatu dengan harga GZV. Kemudian di sini meskipun saya memiliki banyak analisis di Twitter saya mengapa pengembangan Eco membutuhkan GZV,
masih ada satu atau dua pionir yang tidak pernah memperhatikan untuk terus menanyakan pertanyaan yang sama kepada saya atau Dorisian. Kemudian saya tidak tahu apakah saya perlu mengulanginya lagi. Alasan harga GCV United adalah untuk melindungi semua pedagang terlepas dari harga konsensus tinggi atau rendah. Jika Anda tidak memiliki konsep ekonomi, Anda benar-benar harus kembali belajar sekarang. Saya dapat melihat 95% pionir telah mengejar ketinggalan. Jadi di sini merupakan kerja bagus ya. Nah, di sini Dorisian memang merupakan salah satu bisa dikatakan pionir pendukung harga GCV, harga konsensus global secara masif. Bisa dikatakan harga GCV United ya, atau persatuan harga GCV di seluruh dunia. Kemudian di sini untuk daripada Burkina Faso juga sudah disiarkan televisi, kemudian mengadakan semacam event barter dengan harga GCV. Di sini adalah semacam informasi yang lebih utuh. Nah, dikutip daripada Jiao Jinhua, ini adalah Twitter dari negara Cina ya. Teman baik saya di sini ada Markel Denggu membuat stasiun TV GCV barter konferensi pada tanggal 13 Mei. Nah, di sini kita bisa melihat informasi dalam bentuk sesi video singkat. Nah, di sini ada di negara Burkina Faso sudah masuk TV ya, Grande Foire Komersial Pi Network bobo. Jadi Pi Network sedang bobo. Nah, di sini kita bisa menyaksikan. Nah, di sini ada Mister ya rekan-rekan. Nah, di sini mungkin kalau tidak salah ya saudaranya. Nah, mungkin di sini saudara yang Golo Kante atau saudaranya Kylian Mbappe ya. Nah, di sini dari Burkina Faso, Afrika. Nah, ini sangat mantap sekali. Dan di sini juga berkomentar berkaitan dengan Pi Network harga GCV. Kita bisa menyaksikan dalam sesi video singkat di sini. Dan dikabarkan di sini sudah masuk TV ya, TV nasional mereka. Nah, kita bisa melihat di Burkina Faso, Grande Foire Komersial Pi Network bobo tanggal 13 Mei kemarin ya. Nah, di sini ada beras, jadi memang rekan-rekan juga bisa dimungkinkan membeli beras dengan menggunakan koin Pi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, dan itu memang sambutan yang cukup hangat sekali ya dari para kalangan pionir semuanya dari seluruh dunia. Kemudian di sini tentu saja banyak sekali rekan kita para pionir di seluruh dunia yang bisa berkomentar ya. Nah, tentu saja di sini banyak sekali komentar yang sangat positif yang mensupport proyek Pi Network dan juga mensupport saudara-saudara kita yang ada di Afrika ya, termasuk daripada saudaranya Kante, N'Golo Kante dan juga Kylian Mbappe. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini saya juga meretweet daripada postingan Dorisian 19 jam yang lalu. Kemudian di sini kalau informasi dari Cina, terutama dari Dorisian, ini memang berkaitan erat dengan mendukung harga GCV, kemudian juga berkaitan erat dengan semacam marketplace ya dalam ekosistem Pi Network yang coba dikembangkan. Dan kalau kita lihat memang untuk komunitas di negara Cina kan sekarang atau bisa dikatakan adalah negara yang memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam jiwa-jiwa dagang mereka ya. Negara Cina memang merupakan penghasil pengusaha-pengusaha, orang-orang produktif ya rekan-rekan yang terus berproduksi di seluruh dunia. Jadi untuk Cina sampai saat ini menguasai ekonomi dunia. Nah, kemudian di sini juga diberitakan merayakan P-Day pada tanggal 28 Juni 2023 mendatang ya, mendukung harga konsensus global. Sekali lagi di sini ada SKP secara resmi mengumumkan telah terdaftar sebagai konsensus merchandise sponsor Pi. Satu Pi sama dengan 314159 US dollar atau 4,8 miliar dengan kuantitas hingga ribuan produk berkualitas yang melayani GCV di wilayah Hanoi konsensus. Dan di sini kita beralih ke informasi tentang GCV, dan di sini juga di negara Vietnam ya, di Hanoi. Nah, di sini juga mensupport harga GCV di Hanoi di negara Vietnam. Kemudian di sini rekan-rekan juga bisa melihat ya, untuk negara Vietnam kebanyakan itu bernama Nguyen dan Nguyen, kurang lebih seperti itu. Dan intinya di sini juga dimonotori atau dimontori ya daripada Dorisian. Saya rasa cukup mantap dan cukup menarik. Kemudian di sini ketika memang benar-benar Pi Network nanti open minded, tentu rekan-rekan semuanya akan mendapatkan semacam durian runtuh ya, ketiban rezeki yang cukup besar sekali. Apalagi ketika benar-benar realistis harga GCV 4,8 miliar terrealisasi. Rekan-rekan yang memiliki setengah koin Pi saja bisa dikatakan akan mendapatkan durian runtuh ya, akan mendapatkan rezeki yang cukup besar, dan semoga saja itu realistis. Sekali lagi di sini
disclaimer on Endure, dan kita jadikan Pi Network sebagai aset digital kita. Semoga saja benar-benar open minded dengan harga yang cukup fantastis. Bagaimana dengan pendapat rekan-rekan semuanya? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.